Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih dalam Yesus Kristus. Di minggu kita hari ini, baiklah kita mendengarkan firman Tuhan dari Mazmur 42 ayat 1 hingga ayat ke-6. Demikian firman Tuhan. Untuk pemimpin biduan, nyanyian pengajaran Bani Korah. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Air mataku menjadi makananku siang dan malam. Karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allahmu? Inilah yang hendak ku ingat, sementara jiwaku gundah gulana. Bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Demikianlah firman Tuhan. Jemaat Tuhan yang terkasih, rasa haus adalah rasa yang wajar yang dimiliki oleh setiap makhluk hidup, tidak terkecuali oleh manusia. Rasa haus hanya dapat diatasi jika dia meminum air. Jika tidak, maka dia akan mengalami yang namanya dehidrasi. Dan ini akan menyebabkan sebuah gangguan di dalam sistem tubuhnya yang menyebabkan dia menjadi sakit. Demikianlah seharusnya hubungan kita dengan Tuhan, yang tidak bisa kita pisahkan. Yang mana hubungan manusia dengan Allah ketika itu terputus, itu akan diibaratkan seperti manusia yang haus dengan air kehidupan. Maka dia akan mengalami berbagai macam penyakit, berbagai macam tantangan, berbagai macam keluhan ketika dia sudah mulai memutuskan hubungannya, tidak mau lagi bersama dengan Tuhan. Artinya dia mau menanggung risiko sendiri. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, pemazmur mengalami sebuah tekanan yang berat ketika dia berada di tempat asing. Ketika dia diasingkan, maka jiwanya mengalami tekanan yang hebat. Dia menjumpai orang-orang yang belum pernah dia kenal. Bahkan kehidupan ekonominya juga mengalami tekanan, himpitan. Inilah yang membuat dia merasa harus mencari Tuhan sebagai tempat pengaduan dia. Dan bahkan orang asing yang bersama dengan dia juga mempertanyakan, di manakah Allahmu? Sehingga kamu tidak diperhatikan. Di manakah Allahmu? Sehingga kamu mengalami penderitaan ini. Jemaat Tuhan yang dikasihi, di dalam situasi ini juga sepertinya bisa kita rasakan seperti yang dialami oleh pemazmur. Ketika saat ini kita mengalami tekanan dalam hidup kita saat ini yang penuh dengan ketakutan, tekanan, himpitan, dan bahkan juga penyakit yang akan perlahan-lahan sepertinya mulai mendekati kita. Dan mudah-mudahan itu akan jauh dari kita semua.
mulailah perpsalmen atau pemazmur menyerukan dan meminta tolong di dalam kerinduan hatinya di ayat 6. Mengapa engkau tertekan hai jiwaku dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Disinilah sebenarnya letak kekuatannya ketika pemazmur dalam hidupnya yang tertekan. Dia juga sepertinya mengobati jiwanya. Dia sepertinya menghilangkan kegelisahannya di dalam dirinya sendiri. Ketika dia mengatakan, berpengharapanlah kepada Allah. Berharaplah kepada Allah bahwa Dia mampu memberikan kelepasan kepada dirinya. Memang Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, hidup kita tidak bisa terlepas dengan Allah. Tidak bisa. Karena apa? Kita tidak bisa selangkah pun dalam hidup kita jika bukan Tuhan yang menyertai kita. Dan di minggu kita kali ini, Minggu Quasimodogeniti, mau menekankan, diibaratkan bahwa kita seperti anak yang baru lahir, yang membutuhkan air susu, yang harus bergantung kepada makanan sebagai seorang bayi, yaitu ASI. Mau ditekankan bahwa hubungan antara anak dengan orang tua yang baru dilahirkan tidak bisa dibiarkan begitu saja. Dia harus diberikan asupan dengan air susu. Demikian juga kita, begitu lemahnya kita seperti bayi yang baru lahir dan harus ditopang dengan adanya nutrisi, makanan, yaitu bantuan dari Allah sendiri yang harus kita terima. Dengan topik minggu kita, jiwaku haus kepada Allah. Jiwa kita haus kepada Allah. Ini menunjukkan bahwa kita tidak bisa memberikan kelegaan dalam hidup kita jika tanpa Tuhan. Nah, sekarang saudara-saudara jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Kristus, apakah kita merasa sekarang masih kehausan? Apakah kita masih membutuhkan Tuhan? Atau apakah kita sekarang sudah mengatakan, saya tidak membutuhkan Tuhan lagi? Jika kita merasa haus saat ini, atau jika kita merasa membutuhkan Tuhan saat ini, sekaranglah waktunya kita untuk berseru kepada Tuhan bahwa kita tidak mampu memberikan kelegaan kepada diri kita sendiri oleh karena kekuatan kita. Sudah seberapa mampu kita sekarang, Bapak Ibu, untuk bertahan di dalam ketakutan kita ini, di dalam tekanan yang terjadi saat ini dengan mewabahnya virus corona? Apakah kita bisa mengatakan saya sanggup untuk menghempang segala penyakit? Tidak bisa. Atau apakah kita mengatakan saya sudah kebal dengan virus? Mungkin saja yang lain mengatakan saya kebal. Tapi mari kita lihat sekarang, sedangkan tenaga medis saja sudah ikut berkorban, bahkan ikut meninggal. Karena apa? Mereka berjuang dengan keganasan virus ini. Mungkin banyak lagi tantangan dalam hidup kita, tetapi marilah kita serahkan diri kita kepada Tuhan dan tetap kita bergantung kepada Tuhan. Diibaratkan dengan seorang bayi yang selalu ketergantungan dan berpengharapan kepada Allah untuk memberikan kepada kita kebutuhan hidup kita. Jangan pernah kau mengandalkan dirimu, andalkanlah Tuhan dalam segala langkahmu. Jiwaku haus kepada Allah,
kehausan kita kepada Tuhan menunjukkan bahwa kita sampai saat ini membutuhkan Dia. Jika demikian halnya, marilah kita selalu rindu akan Tuhan. Marilah kita selalu haus akan kasih Allah. Karena di dalam kasih Allah ada kehidupan. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih ya Allah Bapa atas berkat-Mu kepada kami di saat ini. Di hari Minggu ini ya Tuhan, kami memohon kepada-Mu. Engkau memberkati kami jemaat-Mu. Engkau selalu menyertai kami. Berikan kepada kami ya Tuhan perlindungan-Mu. Bahwa kami merasa bahwa kami tidak mampu, tidak sanggup menjalani hidup kami jika bukan Tuhan yang memimpin, jika bukan Tuhan yang menopang kami. Kami haus ya Tuhan akan kasih sayang. Berkati kami, lindungi kami, berikan kami kekuatan ya Tuhan. Terlebih di saat ini, dengan ketakutan kami, banyaknya sekarang ya Tuhan, teman-teman kami, saudara-saudara kami yang sudah mengalami penyakit akibat virus corona ini, dan bahkan ada yang sudah meninggal. Kiranya Engkau Tuhan yang selalu menguatkan para keluarga yang ditinggalkan. Terlebih kami ya Tuhan, Engkau memberikan kami kesehatan. Lindungi kami ya Tuhan. Ya Allah Bapa, kami adalah manusia yang lemah dan berdosa. Engkau hapuskan dosa pelanggaran kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.